Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dito Galinur Cahyo dari kelas 3 DTI, nomor absen 7 dengan NIM 2111720138. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, baik, oke. Ini dia sistem informasi manajemen. Sebelumnya, apa sih sistem informasi manajemen sendiri? Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Nah, tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. SIM sendiri meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. Selanjutnya adalah tentang komponen-komponen yang ada di sistem informasi manajemen sendiri atau MES. MES itu dalam bahasa Inggrisnya. Oke, yang pertama adalah komponen input. Nah, komponen input sendiri adalah data-data yang masuk ke dalam informasi ke dalam sistem informasi. Yang kedua adalah output. Output di sini adalah keluaran data yang telah diolah oleh sistem informasi tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah basis data. Basis data di sini adalah merupakan kumpulan dari data-data yang tersimpan di perangkat keras komputer. Selanjutnya ada model. Nah, model di sini itu adalah berasal dari data yang diambil dari basis data sendiri yang diolah lewat suatu model. Nah, model di sini dibagi menjadi dua, yaitu model logika, dan model matematika. Selanjutnya yang nomor 5 adalah komponen teknologi. Nah, komponen teknologi ini dengan teknologi sendiri dapat mempercepat sistem informasi dan untuk mengolah data dan menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang keenam adalah komponen kontrol. Nah, komponen kontrol ini fungsinya adalah menjamin informasi agar menghasilkan sistem dengan informasi yang akurat. Oke, itu ada 6 komponen dari MES sendiri. Selanjutnya, fungsinya adalah yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen dan yang dikoordinirnya. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Karena data dalam sistem informasi suatu manajemen adalah data yang telah tersaji secara akurat dan bersifat real time. Selanjutnya, yang terakhir adalah meminimalisasi biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Next, selanjutnya adalah ada keuntungan menggunakan MIS. Di sini saya menggabungkan 4, yaitu yang pertama pengambilan keputusan yang baik. MIS menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada para pemimpin dan manajer dalam organisasi. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. MIS memungkinkan manajer untuk memantau kinerja organisasi, departemen, atau individu secara lebih efektif. Selanjutnya ada kecepatan respon. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah ini, MIS memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar dan situasi dengan lebih cepat, memberikan keuntungan yang kompetitif. Yang terakhir adalah keamanan informasi sendiri. Nah, keamanan informasi dapat membantu mengamankan data dan informasi yang penting bagi organisasi, sehingga mencegah akses yang tidak sah atau kehilangan data yang berharga. Nah, itu dia untuk keuntungan menggunakan MIS. Selanjutnya, membutuhkan MIS. Memang menurut saya MIS memainkan peran kunci dalam mendukung operasi dan pertumbuhan organisasi di dunia yang semakin tergantung pada teknologi informasi. MIS adalah landasan dalam IT yang membantu organisasi mengolah informasi dan mencapai tujuannya dengan lebih baik dan lebih efisien. Next, ada mengapa MIS penting? Nah, kenapa sih MIS itu penting? Karena sebenarnya MIS sangat penting
untuk menyediakan fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang baik dengan mengintegrasi data dari berbagai sumber. MI sendiri memberikan akses kepada pimpinan dan manajer untuk informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Selanjutnya, apakah itu menimbulkan dampak baik? Dan menurut saya iya, karena berdampak positif pada organisasi tersebut. MAS yang baik memberikan dampak positif pada produktivitas, efisiensi, dan keuntungan organisasi. Baik dalam hal ini berarti bahwa MAS berkontribusi dan mencapai tujuan dan visi organisasi dengan cara yang positif dan berkelanjutan. Next. Oke, bagaimana MAS dapat tercapai? Oke, selanjutnya adalah mencapai keberhasilan dalam pengembangan dan penggunaan MAS memerlukan komitmen, perencanaan yang baik, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah investasi yang penting dalam kemampuan organisasi untuk mengelola informasi dan beroperasi secara efisien dalam lingkungan bisnis yang semakin terkait dengan teknologi informasi. Oke, selanjutnya mungkin ada contoh berupa MAS, penggunaan MAS dalam kehidupan kita. Kita lihat cuplikan berikut. SIM merupakan implementasi penerapan teknologi informasi yang digunakan tak terkecuali dimanfaatkan pula oleh bidang transportasi. Nah, PT KAI sendiri sebagai penyedia kereta api menggunakan sistem informasi dalam menunjang aktivitas bisnisnya. Salah satunya adalah aplikasi pemesanan tiket kereta melalui KAI Akses. Keseluruhan sistem dari KAI Akses ini sudah berjalan dengan baik, seperti pemesanan tiket, pemesanan makan, penginapan, bahkan transportasi lain seperti bus dan lain sebagainya, sehingga sangat memudahkan untuk para pelanggan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.